Raya dan Banjar kedepannya seperti apa? Eh, yang pertama begini, bahwa pembentukan DPC ini adalah bagian dari satu kewajiban konstitusi organisasi. Karena secara hierarkis struktural itu kan DPP, DPD, DPC. Oke. Nah, DPC salah satu tugas dan fungsinya itu adalah melakukan pengelolaan organisasi di tingkat kabupaten, di tingkat kota, ya. Satu itu. Kalau kita berbicara mengenai pengelolaan itu adalah dalam pengertian luas, ya. Organisasi advokat KAI khususnya itu tidak hanya dalam posisi untuk sekedar merekrut anggota, ya, melaksanakan pendidikan, ujian, bukan yang seperti itu. Maka tadi saya katakan bahwa advokat itu salah satu tugasnya bukan hanya persoalan litigation, ya, bukan hanya cari duit, ya, tapi ada satu tugas idealisme, ya, yang diemban, dan itu harus melekat dari diri kita sebagai advokat. Karena advokat itu sebagai professional lawyer itu orientasinya pasti profit, itu sudah pasti. Tapi di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai professional lawyer yang orientasinya profit, harus tetap melekat pada kita ini nilai-nilai pengabdian, nilai-nilai kemanusiaan. Itulah sebabnya selalu saya tekankan, kita sebagai lawyer, sebagai advokat ini harus memiliki kepekaan sosial, ya, kepekaan politik, ya, kepekaan demokrasi dan lain-lain, apalagi kepekaan HAM, ya kan? Nah, apa kemudian yang menjadi target dari DPP untuk DPC Tasikmalaya? Saya pahami bahwa Tasik ini menjadi satu wilayah yang yang sangat berkembang, ya, yang persoalan-persoalan hukumnya kalau saya pantau dari luar, saya orang luar, ya, itu cukup kompleks sebenarnya, ya. Tentu saya berharap bahwa dengan adanya DPC KAI di Tasik ini, ya, yang nantinya tempat bernaung advokat-advokat KAI ini bisa menjadi satu rumah yang bisa merespon persoalan-persoalan hukum di Tasik dan sekitarnya. Itu satu. Itu dalam konteks kewajiban advokat, ya, dalam konteks kewajiban terhadap penegakan dan pemohonan hukum. Kemudian terhadap dalam perspektif apa kemudian yang bisa dilakukan lebih jauh pada masyarakat, ya, saya berharap DPC Tasikmalaya ini, ya, juga memiliki kepedulian, ya, terhadap tugas-tugas kepala kepala desa. Mas, kita sama-sama tahu sejak bergulirnya dana desa itu, ya, kades-kades itu sering dipersoalkan. Saya menggunakan istilah dipersoalkan, ya, walaupun juga banyak oknum kades yang nakal, oknum saya katakan begitu, ya. Tapi lebih banyak bahwa kades-kades ini jadi sasaran untuk jadikan sasaran tembak. Nah, tentu ini yang tidak boleh terjadi. Saya berharap bahwa advokat-advokat di KAI Tasik ini, termasuk Banjar ini bisa memberikan pengawalan, pendampingan, memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang kebetulan sebagai lurah, sebagai kepala desa, di dalam penggunaan anggaran itu. Ya kan, harus kita support dong kalau anggaran itu memang untuk pembangunan desa, ya toh, jangan kemudian cari-cari kesalahannya. Saya paling tidak suka. Saya pertama kali mendeklarasikan advokat KAI Pro Desa itu di Sambas, di ujung Kalimantan Barat sana itu, pada 2016 yang lalu. Ya, berkumpul situ ada seluruh kepala desa Sambas kumpul, ya, kita dialog, saya berikan edukasi kepada mereka, ya. Saya ingin memastikan bahwa kalian kepala desa di dalam penggunaan anggaran ini, ya, kita akan berikan pendampingan hukum, ya kan, supaya apa? Jangan sampai kalian dicari-cari, bahkan dijadikan ATM gitu. Ini yang nggak boleh terjadi, ya. Ya walaupun ketika ada oknum kades yang nakal, ya kita prihatin juga, dana digunakan tidak pada tempatnya, kan itu pengecualian, ya. Tapi di sini yang saya tegaskan bahwa KAI ingin memberikan kepedulian terhadap kades-kades. Lebih jauh adalah juga ke depan, ya, ini ada program yang sudah saya canangkan, advokat KAI Pro Desa. Artinya apa? Di pedesaan itu banyak persoalan hukum, Mas, sebenarnya yang tidak terangkat karena mereka nggak ngerti caranya bagaimana, jalannya bagaimana, kagak ada biaya juga, kan begitu. Nah, ini saya ingin advokat KAI tampil, ya kan,
Misalnya apa? Persoalan sertifikasi advokat, sertifikasi tanah, ya, itu aja juga jadi masalah, ya toh. Nah, ini saya kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Tasik, ya, untuk mewujudkan program advokat KI Peduli Desa. Kembali lagi Pak, terkait tadi kan visi misinya alibi di mata masyarakat itu kalau kita pakai advokat itu kan harus ada uang gitu kan Pak. Nah teknisnya Pak seperti apa ke advokat yang ada di Tasik itu yang baru diangkat. Soalnya di lapangan tuh mahal gitu kan. Jadi banyak memang warga yang ke kita juga melaporkan kalau kita datangi ke advokat itu harus bayar mahal gitu Pak. Ya, opini semacam ini yang harus diluruskan, gitu. Bahwa menggunakan jasa advokat itu ada jasa, ada biaya, memang iya. Terutama buat yang memang tidak mampu gitu Pak. Ya, memang iya. Nah, ada klasifikasinya. Kami advokat, ya, terutama advokat KI, itu tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap pencari keadilan. Mereka yang datang ke kantor Anda, ya, kebetulan dari masyarakat yang tidak punya kemampuan secara finansial, tidak boleh sekali-kali ditolak. Harus dibantu, ya kan? Makanya di kantor advokat itu ada perkara sekian persen itu pro deo. Jadi yang pro deo itu bukan hanya di LBH, di kantor pengacara profesional juga banyak yang pro deo. Nah, ini yang pengen saya tanamkan kepada teman-teman yang muda-muda ini. Ya, kalian tidak boleh menolak itu, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Ya biayai dengan subsidi silang dari perkara yang lain. Kalau memang perkara itu ada dasar hukumnya dan mereka memang layak dan seharusnya dibantu, dibela, harus dibela. Ya, saya katakan kalau memang nggak ada kemampuan itu kontak DPP, kita akan turun. Ya, kita akan backup, kita akan bantu, gitu loh. Apalagi kalau perkara-perkara struktural, mas, misalnya masyarakat kelas bawah, masyarakat pedesaan ada perkara dengan pejabat, dengan institusi, ya. Mereka semakin terseok-seok, nggak ngerti harus bagaimana kan, betapa beratnya mereka. Apa kita biarkan? Nggak boleh. Ya, harus kita bela. Gitu. Jadi sekali lagi melekat di dalam diri kami sebagai advokat, ya, sebagai advokat profesional, ada nilai-nilai pengabdian dan kemanusiaan yang harus kita tanamkan. Ada di situ. Ya, nggak boleh ada mentang-mentang nggak ada duitnya kemudian ditolak, pulang dong, nggak boleh itu. Saya pasti akan kasih sanksi kalau ada semacam itu. Oke, ya. Ya kan? Ya, nama lengkap Pak. Aprilia Supalianto, Selaku Vice President. Oh iya, makasih Pak. Makasih ya. Sama-sama.